Kalau dulu tarot mungkin identik sama hal mistis yang kesannya orang tua banget, sekarang tarot justru lagi naik daun di kalangan anak muda, termasuk Gen Z. Dari TikTok sampai Instagram, nggak sedikit konten tarot yang muncul di beranda media sosial. Banyak anak muda yang pakai tarot bukan cuma buat nanya jodoh atau masa depan, tapi juga untuk self-reflection, cari insight, bahkan sekedar validasi perasaan. Nah, untuk tahu lebih banyak soal kenapa sih Gen Z bisa setertarik itu sama tarot, seberapa akurat bacanya, dan gimana rasanya jadi tarot reader di era sekarang, kami berbincang dengan Trivena Melisa Putri, seorang tarot reader muda. Kalau dari mulainya banget tuh kayaknya 2018 belajar, tapi bener-bener praktek sendiri itu 2019 gitu. Tapi sama salah satu tarot reader itu dari Jogja, nah itu aku diajarin workshop di sana, habis itu habis itu belajar sendiri, nyoba-nyobain lagi. Sama keluarga dulu, habis itu sama temen-temen gitu. Profesi utamanya aku sambil kerja juga sih Mbak di kantor, jadi makanya aku bisa reader offline gini tuh Sabtu Minggu atau pas lagi off aja. Kalau kerjanya aku sebenarnya sebagai functional consultant sih, jadi aku IT consultant gitu di salah satu perusahaan IT lah gitu. Jadi ya ini di waktu-waktu luang gitu. Kalau menurut aku sebenarnya lebih ke kita tuh baca intuisi orang aja sih Mbak. Jadi sebenarnya semua manusia nih kita udah punya intuisi masing-masing di dalam diri. Tapi kadang ada yang nggak bisa baca kan, kayak nggak peka sama suara diri sendiri gitu. Nah kita tuh tarot ini cuma medianya aja. Kayak untuk ngebaca sebenarnya intuisinya tuh apa, kayak apa sih kata hatinya yang dibaca si kliennya ini gitu. Makanya sebenarnya tarot ini nggak mistis, nggak sama sekali klinik. Jadi lebih ke intuisi aja, baca intuisi kalian apa gitu. Tarot sendiri hasilnya tuh sebenarnya dinamis sih Mbak. Jadi tergantung sama tindakan apa yang diambil di kemudian hari. Misalnya sekarang dibacain, oke, kamu cocok nih pekerjaan ini, tapi ternyata mungkin dia nggak ambil gitu kan. Itu nanti hasilnya beda lagi gitu. Jadi hasilnya tuh dinamis seiring dengan keputusan apa yang diambil dari kliennya gitu. Ada banget, banyak banget yang kayak sampai bahkan untuk bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya kita pikirin ya sekarang itu tuh pertanyaan simple yang nggak perlu dijawab, kayak apa yang harus saya lakukan untuk kaya ya, kayak sampai segitunya ya, sampai kayak aku cowok ini balas ini, aku harus jawab apa nih Kak, kayak gitu. Terus kayak aku mau nembak cowok ini gitu, hasilnya gimana, aku takut nih. Terus jadi lebih ke kayak aku harus kasih validasi gitu. Jadi lebih ke kayak ranahnya udah beda, udah bukan minta baca tarot lagi tapi minta validasi gitu. Itu ada juga banyak banget. Jadi mau nggak mau kita tetap harus kasih validasi, tapi biasanya aku arahin gitu. Biasanya aku arahin dari hasil kartunya ngomong kayak gini, jadi Mbak harus seperti ini kayak gitu. Tetap aku balikin sama hasil kartunya. Aku nggak mau ngasih jawaban yang harusnya ini jawaban yang sebenarnya harusnya cuma validasi doang gitu. Karena yang kalau kayak gitu yang ada jadi capek di kitanya gitu. Karena itu bukan kapasitas kita. Gitu. Udah kayak psikolognya ya. Bener, jatuhnya jadi kayak psikolog kan. Dan itu bukan kapasitas saya. Ada silakan Anda pergi ke psikiater gitu. Oke, kalau lancarnya mungkin setahun mungkin ya. Buat sebenarnya kalau lancarnya itu bisa kapan di detik kita belajar bisa langsung lancar. Cuman mungkin lebih ke tingkat percaya dirinya gitu. Karena tingkat percaya diri itu kan learning by doing ya. Dengan banyaknya klien pasti kita makin jadi pede, makin jadi yakin sama apa yang kita baca. Karena dari yang aku pelajarin nih, dari yang sebelumnya, dulu aku belajar cuman kayak gini-gini doang, artinya ini. Terus sebenarnya ada beberapa insight tuh yang kayak kepikiran nih di pikiran kita waktu kita lagi baca. Tapi kayak sebenarnya itu nggak ada di kartunya gitu, tapi itu ada di pikiran kita. Nah sebenarnya itu tuh kayak wisdom yang sebenarnya harusnya kita omongin aja. Nah itu kan learning by doing tuh, itu nggak diajarkan ketika workshop gitu. Jadi makanya mungkin kalau lancarnya abis workshop pasti lancar, cuman lebih ke percaya dirinya, terus kayak yakin sama apa yang harus kita omongin ke orang gitu. Menurut aku fenomena ini sangat menguntungkan kita ya, tarot reader ya, secara realistis aja dulu. Karena kita jadi makin banyak kliennya. Karena kalau dulu
emang aku ngerasain sih kayak dari 2020 itu tuh pasti kliennya orang-orang berumur. Minimal tuh di atas aku, kayak yang umurnya mungkin 30 ke atas. Nah, tapi makin kesini tuh kita makin banyak bocil-bocil yang kayak tadi, yang pertanyaannya aku harus bales cowok ini apa, kayak gitu. Iya, jadi kayak makin kesini dengan fenomena Gen Z, dari sisi kita secara tarot reader itu menguntungkan yang pertama. Yang kedua ada melelahkannya juga, karena sebenarnya pertanyaan mereka tuh lebih ke validasi emosi yang mereka belum punya gitu. Jadi aku makin kesini, oh ya mungkin itu juga salah satunya sih Mbak. Makin kesini kan banyak Gen Z yang kayak lebih butuh validasi emosinya. Dan sekarang udah banyak banget media psikologi yang bikin apa namanya kayak semacam, kalau di IG tuh kayak feeds yang ngebahas kayak kenapa orang bertindak ini, kenapa begini. Nah, jadi itu aku banyak belajar juga dari situ. Jadi aku ngeliat juga nih karakter orang yang dibaca, misalnya dia masih muda. Aku bisa tuh baca, inget-inget pendekatannya kemarin. Kenapa dia berpikir kayak gini, kenapa dia ngerasa kayak gini, kayak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan, jadi gitu. Makanya ya, jadi aku lebih banyak, biasanya aku sesuaiin sama karakter kliennya. Kalau dia masih muda gitu, aku akan pakai pendekatan untuk kayak ngasih tahu sarannya apa sih yang harus dilakukan. Karena biasanya kan ada orang yang kayak udah bisa nangkep nih. Biasanya orang-orang yang bisa udah nangkep apa yang harus dilakukan itu biasanya yang udah lebih berumur gitu, yang udah lebih mature. Paling banyak sih pasti percintaan sama karir ya, karir gitu. Kalau karir biasanya mereka tanyanya apa? Beda-beda sih Mbak. Ada ya kadang yang kalau bapak-bapak ya, biasanya cowok-cowok tuh kalau soal karir lebih ke kayak aku punya ide ini, kira-kira ide ini menguntungkan apa enggak? Kira-kira dari 10 ide yang aku pikirin yang mana yang berhasil, kayak gitu. Terus ada juga yang itu dia bapak-bapak udah punya anak. Mungkin dia gajinya masih nggak cukup, akhirnya dia nanyanya apa yang harus saya lakukan supaya saya kaya, kayak gitu. Menjanjikan sih, cukup sangat menjanjikan, apalagi buat indis ekonomi ya kan. Kita nggak bisa ngarepin dari satu pemasukan aja gitu. Kita ibaratnya nggak bisa cuman di sektor private aja, nggak bisa cuman di profesional di company doang, tapi kita juga butuh side hustle yang mungkin soft skill kayak gini, kayak gitu. Karena ternyata sebenarnya banyak kok orang-orang nih di Indonesia yang punya budget lebih untuk hal-hal seperti ini gitu.